YouTube, balik lagi di channel Asep MMA. Hari ini kita bakalan review beberapa mobil yang cocok untuk anak muda usia 25 nyampe 30-an, nggak kelihatan tua tapi tetap kelihatan modis dan juga lebih kelihatan sedikit lebih kaya lah. Oke, yang pertama itu ada mobil Subaru. Mobil Subaru ini kalau ngelihat dari positioning mobilnya, mobil Subaru ini adalah menjadi mobil yang tidak terlihat murah, padahal kalau ngomongin harganya, mobil ini justru harganya di bawah ekspektasi orang. Kita misal contoh ini satu mobil ini, kita bisa lihat ini adalah mobil Subaru Impreza sedan. Dan kalau kita lihat pasaran mobil ini itu kisaran antara 140 sampai 150 juta, dan itu nasional. Tapi di Batam angkanya akan jadi lebih murah. Nah, mobil Subaru Impreza ini kalau dalam anggapan orang itu bisa nyampe antara harga 200 sampai 300 juta. Kenapa? Karena fiturnya yang memang sangat luar biasa. Dia udah ada sunroof, kemudian cc-nya juga udah 2000 cc, kemudian selain itu udah start stop engine, tombol-tombol di steeringnya juga udah lengkap. Terus kemudian mobil ini juga udah menggunakan 4 rodanya sebagai penggerak terhadap mobil ini. Kenapa mobil ini dibilang mobil mahal? Sebenarnya kalau mobil ini dibilang mobil mahal secara harga mobil itu enggak. Tetapi kalau ngomongin untuk merawat mobil ini membutuhkan biaya yang lebih mahal dibanding mobil lain, itu yang benar. Tetapi pada dasarnya itu hanya balik lagi, itu hanya sebenarnya persepsi aja, hanya image aja dari kita bahwa mobil ini secara spare part itu lebih mahal. Cenderung pada kenyataannya setelah mobil ini dipakai dan kita merasakan kenyamanan mobil ini, biaya yang kita keluarkan rasanya ya layak lah. Duduk di belakang di mobil sedan ini adalah satu kenyamanan tersendiri. Belum lagi mobil ini juga sudah memiliki jok leather. Terus kemudian ada armrest di sini yang sudah punya dua cup holder, membuat ya rasa pejabat sih duduk di mobil ini. Dan ini cocok untuk kita yang bawa anak-anak masih kecil atau bawa keluarga. Mobil ini sangat nyaman. Yang kedua, mobil ini memang terkesan tua. Jadi kalau misalkan anak usia 25 sampai 30-an gitu bawa mobil ini, disangka mobil bokapnya. Jadi gitu ceritanya. Tetapi pada dasarnya, mobil ini juga cocok untuk anak muda dan membuat anak muda itu menjadi terlihat lebih layak untuk dijadikan anak muda, bukan anak muda sembarangan gitu. Oke, ini adalah Toyota Fortuner. Jadi Toyota Fortuner ini juga sebenarnya sangat layak untuk anak muda. Mungkin ya orang lain berasumsi atau berpikiran bahwa lu bawa Fortuner kayak kelihatan bapak-bapak, atau ini kayak dipikir bahwa ketika kita bawa satu mobil Fortuner itu kelihatan lebih tua. Ada satu tip atau satu trik untuk ngelihatin bahwa mobil ini layak untuk anak muda, dimana ya sedianya kita bisa modifikasi dikit, terutama modifikasi di bagian velgnya ya, supaya dia terlihat lebih muda. Dan nggak menutup kemungkinan dan nggak bisa juga kita pungkiri bahwa anak muda yang secara pendapatannya sudah top gitu atau sudah membaik, nggak sedikit yang menggunakan mobil ini untuk dipakai keseharian. Karena apa? Mobil ini juga memiliki ground clearance yang tinggi yang memungkinkan kita untuk ya berkendara dengan bebas ke jalan yang bagaimana ya, jalan-jalan dengan berbagai macam kontur. Untuk bawa keluarga, mobil ini ya sangat baik dan ya sangat enak, terutama untuk dibawa di acara reunian. Mobil ini begitu sangat cocok untuk menginformasikan kepada rekan-rekan Anda bahwa Anda berada pada posisi yang sangat baik. Jadi sebenarnya anak muda pakai mobil Fortuner itu jangan kelihatan tua, karena itu cocok banget dan itu menunjukkan bahwa diri Anda di atas dari standar. Berdasarkan hasil riset, anak muda di usia 25-30 dia peduli terhadap anaknya, terhadap keluarganya. Akhirnya dia memikirkan mobil apa sih yang cocok untuk keluarga saya. Dari beberapa hasil survei yang sudah kita lakukan, ada satu mobil yang menjadi bagian favorit untuk anak muda untuk melakukan aktivitas dan mobilisasinya bareng keluarganya, yaitu nggak bisa dipungkirin, Kijang Innova Venturer ini menjadi salah satu mobil favorit untuk keluarga, di mana Anda bisa kebut-kebutan dengan nyaman dan keluarga Anda bisa nyaman banget di dalamnya. Dan kita pernah pakai mobil ini jauh, untuk jarak yang sangat jauh, bisa sampai 700-800 kilo dari Jakarta sampai ke Jambi. Dan itu nyaman banget. Kemarin itu sekitar ada 7 orang yang naik di belakang berikut anak-anak, dan kita ngerasa sangat nyaman banget ditemanin dengan mobil ini. Bisa kita lihat entertainnya juga sangat banyak. Kemudian ada di sini ada satu LCD untuk entertain, ini enak nyaman. Terus kemudian juga di sini kita ada satu meja untuk kita bisa pakai nih.
untuk taruh makanan. Terus kemudian juga tempat duduknya captain seat seperti ini membuat keluarga kita jadi semakin terhormat ketika kita ajak naik mobil ini. Dan ini adalah salah satu mobil impian keluarga Indonesia. Jujur ya, naik Venturer sama naik Innova atau V, sama-sama naik Innova, tetapi penglihatan orang dari luar itu bener-bener beda kasta. Yang ngerasa masih muda tapi Anda memiliki keluarga kecil, menggunakan Venturer itu menjadi salah satu hal terbaik bagi Anda, dan itu menunjukkan bahwa kepedulian Anda terhadap keluarga top banget. Apa sih yang terjadi dengan anak muda di Indonesia sekarang? Kebanyakan beli yang mana? Nih, dua mobil ini. Ya kalau nggak mobil Brio, ya mobil Agya gitu loh. Padahal sebenarnya secara mobilnya ya memang nggak murah harganya. Harganya bisa nyampe 170-180-an juta juga gitu loh. Akan tetapi mungkin karena mobil ini dilihat, dirasa lebih cocok, kecil dan sebagainya, akhirnya mobil itu yang dipilih. Padahal kalau ngomongin dari sisi satu keamanan, dua kenyamanan, tiga persepsi orang, mobil ini udah dianggap biasa banget. Coba deh kita kasih pilihan mobil lain ya. Ini nih. Kita lihat ya, sebenarnya kalau kita mau mencari lagi, kita punya satu pilihan mobil yang sebenarnya cocok untuk anak muda tapi tidak kelihatan sebagai anak muda yang ya susah gitu loh. Ini salah satunya. Naik mobil Nissan X-Trail atau dibilang naik mobil jenis SUV itu menunjukkan bahwa standar Anda lebih daripada orang yang pakai LCGC. Kenapa? Karena secara pemakaian penggunaan bahan bakar pasti naik mobil SUV itu lebih boros. Akan tetapi ya kita tahu dong, orang yang naik SUV nggak mungkin orang sembarangan, dan saya rasa sebagai orang muda penilaian itu sangat penting. Nissan X-Trail tahun 2014-15 saya rasa sih jadi salah satu pilihan ya, karena harganya juga cuma sekitar 170-an juta. Kalau dibandingin sama Brio 2019-2020 mirip-mirip. Dan kalau ngomongin lifetime, pastinya mobil SUV akan lebih tahan dibanding mobil LCGC. Ya kalau ngomongin bahan bakar itu nggak apple to apple ya. Tetapi kalau ngomongin lifetime-nya, ngomongin kaki-kakinya, ngomongin enaknya dibawa ke kondangan, yang pasti naik SUV itu lebih keren. Nah, tinggal teman-teman gimana caranya supaya SUV ini tampak lebih muda. Seperti yang saya sudah bahas tadi, ketika kita naik menggunakan Fortuner, mungkin kita bisa pakai velg yang lebih kelihatan anak muda, mungkin pakai RPF1, mungkin pakai CE28, ya terserah lah. Ada keahlian teman-teman melihat sudut pandang velg mana sih sebenarnya yang paling cocok dan paling enak. Jadi kalau ngomongin mobil paling enak untuk dibawa untuk keluarga, nyaman, ya bawa mobil SUV lebih cocok, dan kemudian di baris belakangnya juga lebih empuk ya. Kenapa ya? Kaki-kakinya beda dengan LCGC. Atau sebenarnya yang memang budgetnya yang nggak terlalu banyak, ya bisa pilih mobil ini. Mobil yang ya secara harga, mobil ini nggak terlalu mahal. Mungkin kalau di Batam 100-an juta aja ya. Di bawah 130 juta ini harganya. Tapi fiturnya udah lengkap. Dia udah punya sunroof. Yuk, ya. Jadi kalau dilihat reviewnya, nanti lihat aja langsung review mobil Ford EcoSport ini. Dia udah punya sunroof, kemudian dia udah leather seat, kemudian di tempat duduk memang dia 2 baris, tetapi bagasinya itu sangat luas dan lega. Mobil ini sangat nyaman banget, dan mobil ini kalau kita punya keluarga kecil, itu kayak kalau kita pakai Ford itu dilihat orang nggak, mobil ini bukan mobil murahan. Padahal kalau ngomongin harganya murah banget. Ya kayak sekelas Agya atau Ayla lah, tapi ya kita penaik mobil Ford. Cuman ya orang di kita selalu berpikir bagaimana nanti harga jual kembali, bagaimana nanti spare partnya jika rusak. Bener, kalau rusak spare partnya Ford itu harganya pasti lebih mahal. Akan tetapi Anda dibayar apa ya? Anda membayar sesuatu hal yang Anda akan dapat lebihnya. Contoh, naik mobil Ford secara kenyamanan akan lebih nyaman. Yang kedua, secara persepsi orang, persepsi masyarakat, Anda akan dilihat lebih kaya dibanding orang yang pakai Agya. Padahal secara bayarnya sama. Untuk bahan bakar bisa pakai Pertalite lah, nggak usah pusing. Terus apa lagi ya? Irit banget ini mobil. Karena kita udah pakai, saya pakai ini sekitar 2 tahun, apa 3 tahun gitu. Tujuan pakai ini kemarin biar nggak terlihat, biar nggak terlihat bahwa mobil kita itu murahan. Atau berikutnya, nggak mau dari Ford, nggak mau dari Nissan, bisa pilih Mazda. Udah jelas deh kalau Mazda ini orang kaya, apalagi pakainya CX-5. Kalau dilihat tahunnya udah nggak muda lagi, tapi tetap loh mukanya masih futuristik. Mazda ini menjual muka yang tahan lama ya, sekalipun tahunnya udah tahun 2012, tetapi ya udah nggak kalah dengan mobil-mobil yang sekarang. Dan ya kita bisa bandingin deh, kamu naik mobil Agya, Ayla, Brio sama naik Mazda turun dari SUV, pasti turun dari SUV akan lebih dihormati dan lebih disegani.
Interior Mazda ini sangat futuristik ya, dan nyampe sekarang sih nggak ketinggalan zaman, sekalipun ini udah mau 10 tahun. Cuman ya di steeringnya ada Mickey Mouse aja, ini nggak lucu sih sebenarnya. Terus kemudian joknya udah leather, kemudian di sini juga disiapin yang namanya sunroof. Kurang apa lagi lah, ini naik mobil ini udah pasti kelihatan Anda lebih sehat secara finansial ya dibanding naik mobil yang lain. Kadang ya kita butuh untuk menunjukkan kesehatan secara finansial itu bukan dari, karena nggak mungkin Anda nunjukin saldo Anda kemana-mana kan. Tapi yang perlu itu adalah Anda menggunakan apa, barang apa, itu menunjukkan financial freedom ya. Dan salah satunya financial freedom yang menggunakan mobil-mobil SUV. Jadi buat teman-teman yang memang ngerasa dirinya masih muda, tadi ada beberapa pilihan-pilihan mobil yang saya rasa itu nggak pernah di-review ya, nggak pernah dilihat sama orang, atau nggak pernah dilirik gitu. Tapi bener, kalau naik mobil SUV begini harga juga udah nggak mahal lagi, tapi apa? Kita mendapatkan sesuatu persepsi yang lebih wah. Ya kalau nggak mau ngebahas persepsi karena kita malu, ya secara kenyamanan juga akan lebih nyaman mobilnya. Apalagi kalau ngomongin Mazda CX-5 ya, udah sangat terkenal banget. Mazda CX-5 ini memiliki tingkat kenyamanan yang luar biasa, noise-nya sangat luar biasa, terus kemudian juga ketika dibawa di jalanan dengan kecepatan ya antara 100 sampai 120 km, mobil ini sangat stabil. Wajar lah, karena memang dia punya monocoque atau punya bentuk platform body yang memang ditujukan untuk kecepatan tinggi. Dan ya seperti dikenal, Mazda CX-5 juga ada yang touring, berarti artinya mobil ini enak banget buat touring. Dan itu nggak bakalan bisa dilawan kenyamanannya. Hanya saya berpikir memang kenapa di Indonesia itu begitu banyak besar peminat mobil ini. Jadi mobil ini benar, ini adalah mobil yang paling laku, harganya nggak murah, angsurannya juga nggak murah, ngomongin perawatan murah, ya secara persepsi mungkin ya lebih kurang lah, selisih 100-200 ribu aja kalau secara persepsi ya. Hanya nggak tahu kenapa mobil ini susah banget disalip, karena setiap kita salip mobil ini ada lagi. Dan ini adalah mobil Avanza, mobil sejuta umat. Nggak sih anak muda pakai Avanza? Nah di sini saya berpikir bahwa orang muda itu dia punya pemikiran baru, pemikiran new, dan kemudian orang-orang muda ini kebanyakan dia nggak mau sama dengan orang lain. Jadi kayaknya kalau untuk mobil Avanza ini cocok nggak? Ya cocok aja sih, cuman kayak lebih cocok mungkin orang tuanya ya yang bawa ya, itu lebih cocok. Dan apakah mobil untuk anak muda, bagaimana penilaian anak muda melihat orang naik Avanza? Kalau saya secara opini pribadi ya, ngelihat orang yang naik Avanza dan itu adalah masih muda, saya berpikir bahwa dia fokusnya untuk bekerja, mungkin untuk online atau mungkin ya untuk kantornya, itu mungkin akan lebih cocok ya. Tapi kalau untuk bawa keluarganya, bawa anaknya, ya mobilnya nggak murah, tapi kita sangka bahwa ibaratnya gini ya, ngomongin untuk bayar angsuran mobil Avanza ini dan dibandingkan dengan untuk bayar mobil angsuran Ford, itu mungkin bayar Avanza ini akan lebih mahal. Tetapi persepsi orang menunjukkan bahwa orang yang bayar mau pakai mobil Ford akan lebih kaya dibanding orang yang pakai mobil Avanza. Balik lagi, itu hanya sebuah persepsi, bisa menimbulkan kontroversi, tetapi fakta yang terjadi itu seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang memang merasa umurnya masih muda, jiwanya masih muda, tetapi pendapatannya sudah tidak muda lagi, coba dipikir lagi supaya lebih terbuka pikirannya, kira-kira saya harus pakai mobil apa dan mobil apa yang paling cocok dengan hati saya. Karena banyak anak muda yang berpikir pakai mobil untuk dirinya sendiri, tapi tidak sedikit juga anak muda yang berpikir pakai mobil untuk dilihat oleh orang lain. Dilihat oleh mantan Anda, dilihat oleh teman sekelas Anda, dilihat oleh teman kerja Anda. Kenapa? Itu menjadi bagian yang tidak akan hilang di Indonesia, dan bagian-bagian itu menjadi bagian penting dalam hidup Anda. So, jangan sampai teman-teman salah pilih kendaraan supaya ya teman-teman tetap masih bisa menikmati kendaraan tersebut. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.